Bapak Ibu. Shalom. 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 Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita masih diberi kesempatan kembali sama Tuhan. Biarlah kesempatan indah sore hari ini tidak kita sia-siakan. Kita datang di tempat ini bukan mencari pribadi-pribadi yang mungkin akan menyenangkan kita, tapi kita mencari satu pribadi, yaitu Allah yang sanggup memberikan pertolongan dalam hidup kita. Alika saudara, saya mohon Bapak Ibu saudara semua bangkit berdiri. Demikian juga yang sedang mengikuti ibadah online di rumah-rumah dimanapun berada, Tuhan biarlah semuanya mempersiapkan ya untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan yang patut disembah. Haleluya. Kita mau belajar ya satu lagu yang sungguh indah ya, berkat Tuhan yang luar biasa. Di lagu itu haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Segala berkat-Mu Tuhan, hidup tak terkira, semua yang Bapa beri, ayat syukur, hormat dan puji, ya Allah Bapakku memelihara hidup.
segala. Oh, haleluya. Biarlah waktu-waktu ini Tuhan kami pergunakan dengan baik. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untukmu Tuhan. Itunya penyembahan kami dari dasar hati kami. Kami menaikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara-saudara, pergunakanlah dengan baik. Saudara menyembah Tuhan, Tuhan yang akan melihat ketulusan hati saudara dalam menyembahnya, dalam mengagungkan Dia, karena Dia ada Allah, ada di tengah-tengah kita saat ini. Allah yang akan memberkati, Allah yang akan mencurahkan setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapa. Urapi kami setiap pelayan-pelayan Bapa, baik WL singer, pemain musik, baik petugas WL sini, semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau nyata bersama-sama kami. Kau akan menolong kami pada saat kami datang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, isi hati kami hanya tercurah hanya Engkau, dan kami boleh melihat kuasa Allah bekerja Tuhan, dan kami rasakan Tuhan mujizat Allah terjadi dalam setiap kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan akan bereskan, Tuhan akan selesaikan Tuhan. Ketika kita mau datang, ketika kita mau berserah, ketika kami mau mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Yesus yang ajaib, yang mulia, yang perkasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Masih terus menyanyi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Masih berdiri ya. Amin, yes. Ayo joget saudara. Ayo jangan malu. Haleluya. Dengan penuh sukacita bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Jangan dibagi dia lakukan, jangan dibagi dia menghubungi. Haleluya. Jangan dibagi dia lakukan, jangan dibagi dia menghubungi. Jangan dibagi dia lakukan, jangan dibagi dia menghubungi. Jangan dibagi dia lakukan, jangan dibagi dia menghubungi. Allah besar, Dia yang dipuji. Allah besar, Dia yang dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. 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 Rayakan hari depan Allah sang pemenang. Rayakan hari depan Allah sang pemenang. Jadi bagi dia lakukan, jadi bagi dia lakukan, jadi bagi dia lakukan, jadi bagi dia lakukan, jadi bagi dia, jadi bagi dia lakukan. Amin. Jadi bagi dia lakukan, jadi bagi dia lakukan. Amin. Jadi bagi dia lakukan. Allah besar, Allah besar, Dia yang dipuji. Allah
Masih kuat? Masih. Ayo kita Haleluya. nyanyi lagi. Bersorak-sorai. Semangat Pak Hendra. Bersorak-sorai. Haleluya. Ayo. Saudara, terus. Amin. Amin. Pak Hendra bikin Pak Yusuf senyum. Seru ya saudara ya. Kita tentara Allah tau nggak? Lanjut. Pak Hendra semangat. Bersorak-sorai hanya orang-orang benar yang bisa bersorak-sorai. Amin. Kalau orang dalam kesulitan, boro-boro bersorak-sorai. Kalau yang lalu terus, Tuhan, aku nggak punya duit. Aku mau beli ini nggak bisa Tuhan. Tapi jangan takut. Bersorak-sorai. Orang-orang benar. Bersorak-sorai, orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai, orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jadi waktu ini seperti Raja Wali di langit. Kepada kita, bersuka cita, bersorak-sorai, bersorak-sorai, orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai, orang benar yang dalam Tuhan. Sambung. Bersorak-sorai, orang-orang benar yang dalam Tuhan. Amin. Bersorak-sorai, orang-orang benar yang dalam Tuhan. Di waktu ini seperti Raja Wali di langit.
masuk firman Tuhan ya. Yes. Karena kelihatannya udah ngos-ngosan. kita tenang sebentar, kita mau mau menenangkan diri, kita akan menerima firman yang indah Amin. di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri ya, oke? Oke. Oke, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Yesusku, penyelamatku,
dalam sabdanya. Katakan saudara, percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tempat ini. Katakan golongan menang kekuatan di dalam hidupku. Dalam semua yang bernafas
firman-Mu yang baru turun atas setiap kami. Tuhan memakaikan kami dengan kuasa darah Yesus. Dan aku percaya malam hari ini Tuhan akan bersabda, berfirman, menguatkan setiap hati kami, membangkitkan iman roh kami, agar kami terus berjalan bersama Tuhan, dewasa dalam iman. Hidup kami memuliakan nama. Karena inilah waktu-waktu terakhir. Kesempatan masih Tuhan beri bagi setiap kami. Kami mau pergunakan Tuhan untuk memuliakan nama. Ini hidup kami. Kami bersyukur kami sampai hari ini kami ada. Semua berkat kasih karunia anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Amin. Oleh sebab itu malam hari ini lewat ibadah kami Bapa, inilah ucapan syukur kami. Terimalah Bapa, terimalah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Her yang akan menyampaikan isi hatimu, urapi, penuhi dengan urapan kuasa. Sampaikan firman, agar firman terus membajak hati kami, hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang diubahkan di dalam Yesus, dibahari, bahkan Tuhan mengalami keselamatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya kembalikan Ibu Her. Minggu ini terakhir di Indonesia. Minggu depan akan kembali ke Belanda, saudara. Kita dukung doa ya. Silakan Ibu. Shalom, saudara-saudara sekalian. Semangat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sekarang kita juga diberikan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita pada Ibrani 5 ayat 12 13 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara, di sini dikatakan makanan keras itu untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih itu apa? Bukan telinga seperti panca indera fisik kita ya. Panca indera itu panca indera yang terlatih itu panca indera yang supernatural, yang bukan yang kita bisa lihat, bukan yang kita bisa rasakan dengan mulut kita, dengan telinga kita atau dengan hidung kita, tetapi supranatural. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Karena saya tahu, saya melihat di sekeliling saya banyak orang-orang yang memerlukan yang terlalu lama meminum susu, ya, tidak dilatih panca inderanya, tidak terlatih panca inderanya. Jadi mereka tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Kalau kita kembali ke ayat sebelumnya ya, ini semua yang dikatakan Tuhan itu penting sekali. Kenapa?
Karena kalau kita tidak memperhatikan, tidak serius dengan keadaan zaman pada saat ini, maka kita semua musnah, binasa. Itu persoalannya. Kalau kita mesti mengambil serius keadaan zaman ini dengan keadaan perang yang ada di Timur Tengah, ya. Kita tahu bahwa peperangan ini bukan soal agama, bukan soal bukan soal politik, tetapi peperangan antara iblis dan Tuhan. Jadi kalau kita bisa, ya pengennya kita damai, gak ada peperangan. Tapi ini mesti terjadi karena ini nubuatan. Karena kita perlu menjadi dewasa. Kenapa kita perlu? Kalau kita tetap di dalam dikasih minum susu nggak mau tumbuh, ya, maka kita betul-betul akan mengalami kekalahan terus, kekalahan. Nggak pernah mengalami seperti kita bayangkan kalau kita anak kecil, ya, dikasih minum susu terus umur 2 tahun 3 tahun nggak pernah akan bertumbuh. Dan kita juga mesti berusaha supaya mau dibangunkan iman kita, mau bergumul, mau berperang di dalam roh, mau berperang untuk menjadi orang yang kuat, untuk dewasa rohani, ya. Karena apa? Yesus juga taat, seperti dikatakan dalam ayat 7 dan 8 Ibrani 5. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Kalau kita lihat, ya, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, ya, itu tuh nggak bisa dihindari. Kita nggak bisa, orang-orang tuh nggak bisa mendoakan supaya tidak terjadi. Kebanyakan kita kan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Yesus mati di atas kayu salib, dia harus menderita, ya. Kata Yesus, yang dia lakukan itu kita mesti dia memberikan teladan kepada kita untuk menderita. Kebanyakan orang Kristen, dia tuh nggak mau menerobos salib, padahal melalui penderitaan kita menjadi hidup, menjadi pemenang, seperti Yesus sudah kasih contoh untuk ditiru, ya. Kebanyakan orang Kristen maunya ngelewatin salib, hidup nyaman, tapi nggak mau menderita seperti yang Yesus katakan, ya. Nah, orang yang menderita itu sebenarnya nggak enak, nggak menyenangkan, ya, menderita itu. Tapi ada sesuatu yang perlu kita mengerti, bahwa melalui penderitaan ini, ya, kita dijadikan kuat, niveau dan tingkat rohani kita dijadikan, diangkat sama Tuhan sehingga kita menjadi kuat. Nah, itu maksudnya supaya kita menjadi dewasa rohani. Kalau kita nggak dewasa, misalnya gini, ya, kita udah berapa tahun jadi Kristen, kita mendengar kabar yang bagus, Injil yang bagus, oh senang gitu, ya. Tapi kita nggak melakukannya, cuma senang, suka aja sama firman, tapi nggak pernah melakukannya. Jadi, nah, seperti ini kebanyakan dibilang di Alkitab, jangan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Karena waktu ini benar-benar gawat. Kita diingatkan sama Tuhan untuk menjadi kuat, untuk berhati-hati, untuk lebih serius lagi sama Tuhan, ya. Saya mau cerita pengalaman saya waktu yang gereja di tempat saya ini tuh jemaatnya kecil, ya, kecil sekali. Waktu sebelum kita ke gereja ini, saya ada suatu jemaat yang besar, bertumbuh, bagus. Terus pada suatu hari di siang hari gitu, ya, saya berdoa dengan suami di dalam mobil, ya. Tuhan kasih saya
penglihatan. Saya melihat muka pendeta saya waktu itu ya, muka pendeta saya dengan panah-panah yang banyak panah dituju ke arah dia. Ya, saya ngeliatin itu aja. Terus dari mulut saya keluar begini. Nah, berdoa buat pendeta Berdahan karena dia lagi diserang gereja setan. Terus saya bilang itu ke suami saya. Terus saya bilang gitu, terus dalam hati saya tuh nggak ada yang nggak sinkron ya. Gereja setan, kok saya bisa ngomong begitu ya? Gereja setan gitu, tetap pikiran itu masih ada pikiran. Waktu itu saya belum ngerti, tapi sekarang saya ngerti. Itu tuh nubuat yang kita nggak bisa kontrol, menguasai lidah kita, tapi Tuhan yang ambil alih. Singkat kata, ya, gereja ini betul-betul sedang maju. Tapi saya kalau pada puji-pujian tuh saya nggak merasakan kehadiran Tuhan, nggak bisa ikut nyanyi. Kalau di sini kan masih kita bisa merasakan semua Tuhan Yesus hadir, ya. Itu memberikan kekuatan buat kita, rohani kita dibangun, ya. Nah di sana saya nggak kenapa ya? Saya bilang ke suami saya, bilang ke teman saya, kenapa? Saya nggak merasakan, kalian gimana? Terus nggak taunya singkat cerita ya. Ada banyak kejadian yang akhirnya sudah saya keluar. Saya bilang keluar di gereja itu, saya bilang gini, ini juga nubuat loh. Saya kadang-kadang Tuhan tuh kasih kita pemikiran. Saya bilang, aduh kalau kita ketemu aja gereja yang kecil, nggak usah gede-gede deh, yang kecil aja. Tapi saya pengen firmannya itu kuat. Yang saya dapatkan selama ini ya oke-oke aja. Cuman buat saya tuh nggak itu nggak cukup gitu ya. Tapi saya tahu saya juga punya anak-anak, punya suami, jadi mereka juga perlu dinaikkan tingkat kerohanian mereka. Terus saya bilang gitu ke suami saya, Tuhan itu betul-betul membimbing saya, membimbing kita sekeluarga keluar dari gereja itu, ketemulah gereja kecil dengan cara yang luar biasa juga, masuk gereja kecil. Terus kalau sekarang saya perhatikan ya di gereja ini ya, orang-orang yang masih minum susu dia nggak bisa tahan, pasti keluar karena apa? Nggak ngerti, aku nggak ngerti atau terlalu keras. Nah perhati saudara-saudara, kita di sini ya gereja Bulani, kita saya dengar berapa kali saya udah perhatiin, mendapatkan makanan yang cukup buat kita nikmati ya. Tapi masalahnya kalau kita nggak aktif, kita nggak membangun, nggak mau nggak mau bergumul, nggak mau berperang, menurut iman ya. Misalnya kita senang diberkati minggu ini, terus di rumah kita nggak apa-apa, nungguin lagi sampai minggu depan lagi, sampai kita nyanyi lagi. Itu begitu maksudnya. Karena dari minggu ke minggu, ya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu juga kita perlu waktu sama Tuhan. Kita perlu memelihara, membangun roh kita supaya kita jadi dewasa, supaya kita melekat sama Tuhan, supaya kita mengerti, supaya kita peka dengan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Kan di sini juga dibilang tadi, ya, karena dengan panca indera yang terlatih, ya. Nah sekarang kenapa gini saya bilang ini ya, saya suka perhatiin ada banyak sekali orang-orang yang masih hidupnya masih tertekan, hidupnya masih pokoknya semuanya itu nggak kelihatan sebagai seorang pemenang aja ya, kecewa atau marah. Nah saudara-saudara, kenapa saya mesti ingetin ini ya, orang-orang Kristen yang masih memiliki rasa hati-hati ini, yang juga dosa terpendam yang kita suka nggak sadari, padahal kita dibelenggu sama roh jahat ya, kemarahan, menyimpan kemarahan.
mudah-mudahan di tempat ini nggak ada, ya. Karena kemarahan, menyimpan kemarahan, ya. Terus kebencian, kepahitan, nggak bisa mengampuni orang lain, itu juga penghalang supaya kita nggak bisa maju, menghalangi kemajuan kita untuk hidup tumbuh dengan Tuhan, ya. Karena kalau saudara-saudara tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita mesti tahu kenapa Tuhan kasih firman ini semua, ya. Kita dikasih senjata rohani sama Tuhan. Kita dikasih kunci kerajaan Allah, ya. Kita dikasih otoritas sama Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalahkan iblis. Cuma kadang-kadang saya melihat kadang-kadang orang tuh masa bodoh gitu, ya. Nggak mau mendalami lagi kehidupan kita, udah cukup aja, udah merasa cukup segini aja. Nah itu apa ya? Itu sifat-sifat anak kecil yang masih memerlukan susu. Nah sekarang kita mesti dibangkitkan. Gereja zaman sekarang banyak yang jatuh, ya. Saya perhatikan ini. Kenapa? Kalau gereja ini, kita gereja ini seperti ini, ya, kita mesti menjadi gereja yang betul-betul kuat. Jangan seperti ya lihat orang di sana gereja begitu besar, ya, tumbuh, tapi nggak ada isinya, nggak memberikan kehidupan buat kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Nah sekarang apa yang terjadi? Sudah saya masuk ke dalam ketemu gereja yang kecil ini, ya, saya dengar gereja yang lama yang saya tinggalkan, pendetanya itu ternyata punya main dengan sekretarisnya, ya, ada sekretaris. Jadi apa yang terjadi? Gereja ini hancur, terbelah, ya. Yang lama, ya, waktu itu 2000 lebih jiwa, ya, sekarang jadi terpecah. Terus saya bilang, oh Tuhan seperti itulah, maka Tuhan kasih saya penglihatan untuk berdoa buat dia, untuk karena setan itu nggak tinggal diam loh, ya. Kalau kita diam bukan berarti tenang-tenang menikmati kenyamanan hidup. Masa bodoh kita nggak meluangkan waktu kita buat membaca Alkitab, nggak ada kerinduan untuk nggak ada kehausan, nggak ada kerinduan buat mencari Tuhan. Akhirnya apa? Kita cari kenyamanan sendiri. Saya mau main cari ke sana sini, keluar ke klub, minum-minum, ngerokok, main judi, segala macam itu. Dan semua itu tuh terjadi karena kita tuh kosong, hati kita tuh kosong. Nah itu buat iblis celah di dalam kehidupan kita, supaya iman kita diruntuhkan, supaya kita enggak masuk ke dalam percaya Tuhan, yaitu hidup yang abadi, yaitu hidup menikmati surga. Dan keselamatan kita tuh di situ hilang, ya. Kita jadi mesti hati-hati. Kita kan nggak mau, tujuan kita kan untuk menerima kehidupan kekal. Banyak orang Kristen yang pikir, oh aku kan baik, aku kan hidupnya kudus. Tapi sebetulnya tidak, itu betul pikiran dia, tidak berdasarkan Alkitab. Jadi sekarang saudara-saudara saya ajak, saya mau memberikan semangat buat gereja Tuhan, ya, supaya kita bertumbuh dan lebih serius kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, ya. Nah, kalau kita balik lagi baca ke dalam Efesus 6, ya, ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, 12-nya. Karena perjuangan kita bukan melawan daging, darah dan daging, tapi melawan pemerintah perintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Tidak, lihatin, ya. Pemerintah perintah itu tuh iblis tuh punya susunan pemerintahan, ya. Seperti di dunia kita ada presiden, wakilnya, terus dari situ aja jajarannya ke bawah. Nah, jadi
kita juga nggak bisa salahkan. Ada juga roh-roh jahat. Itu roh-roh jahat yang paling yang kita juga nggak bisa lihat dengan mata kita. Tapi dia masuk kemana? Dia masuk ke dalam kita, ke dalam manusia, ke dalam. Jadi kita dibilangnya kalau kita bukan melawan daging dan roh. Kalau kita misalnya dengan tetangga, dengan saudara ada keributan, hati-hati saudara. Dengan teman, dengan keluarga, kalau kita ada keributan, kita hati-hati. Karena apa? Iblis, ya. Kita bukan berperang melawan mereka, tapi melawan roh jahat yang ada dalam mereka. Nah, ini kalau kita nggak tahu ini, ya, kita bukan orang yang peka. Tapi kalau kita peka di dalam Roh Kudus, ya, punya hubungan, memelihara persekutuan yang akrab dengan Tuhan, Roh Kudus mengajarkan kita untuk menjadi kuat, ya, supaya kita menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, ya, tetapi kita tidak melakukannya, kita bilang itu adalah dosa. Banyak kita semua tahu nih, kita tahu semua, orang Kristen itu semua tahu, banyak tahu apa yang dengan firman itu. Saya pikir sebenarnya udah cukup untuk mengetahui apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan Tuhan dan tidak. Tetapi masalahnya apa? Mereka, kalau saya cerita tentang ini ya, kalian ke saudara-saudara saya, ya enak kedengarnya betul begitu, senang, mereka senang dibangun, tapi ngelaksanainya susah. Tapi terus terang itu mereka itu bilang gitu ya, susah ngelaksanainya. Kenapa saya bilang? Nah itu peperangan kita tuh mesti berperang karena kita tuh ada ya, seperti firman Tuhan bilang, kita tuh ditakdirkan untuk berperang, ya, untuk mempertahankan iman supaya kita masuk ke dalam rencana keselamatan Tuhan. Jadi kalau misalnya dibilang hendaklah kuat, ayat 10 coba ya, ayat Efesus 6:10, ayat 10-nya coba. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita dikasih otoritas. Kapan kita pakai itu? Orang-orang Kristen yang masih minum susu, yang masih anak kecil, ya, nggak punya kesempatan karena mereka nggak ngerti gimana. Padahal Tuhan udah kasih senjata, lengkap senjata itu, ya, dikasih ketupat keselamatan lengkap. Tapi kapan kita pakai itu? Kalau kita tetap masih minum susu, ya, nggak bertumbuh, nggak punya waktu, nggak tahu dikasih Tuhan kasih nih, kamu pakai ini, karena kamu punya banyak lawan, ya, kamu pakai ini. Tapi karena mereka nggak tahu gimana cara pakainya, ya, belum sampai ke situ, jadi mereka tetap menjadi korban, menjadi makanan yang begitu gampang buat iblis. Nah, itulah orang-orang yang hidup di dalam kekalahan. Itulah, jadi saya bilang di sini, jangan kita sebagai orang Kristen yang udah bertahun-tahun menjadi Kristen, ya, jangan terus mau disuapin minum susu. Kita harus berani bertindak. Kita harus maju. Kita harus mengambil keputusan untuk sekarang saya nggak mau jadi anak kecil lagi. Saya nggak mau dicekokin terus sama dia. Saya mesti melakukan sesuatu. Saya mesti berperan. Ya, saya mesti menjadi orang dewasa yang tidak diombang-ambingkan, yang bisa tahu menggunakan senjata Allah. Ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, pada saat ini kita tahu di Timur Tengah ada perang, ya. Perang itu bukan perang semangat perang, tapi Tuhan dan iblis seperti saya bilang. Sekarang kalau kita masih anak kecil, cuman enak-enak aja menikmati kenyamanan yang sudah kita miliki, terus kita nggak mau berusaha untuk mendalami firman Tuhan, ya, kita menjadi orang-orang yang akan binasa, yang tidak akan mengalami pengangkatan. Ini penting, saudara-saudara. Kalau kita tetap dengan situasi, dengan
eh, yang seperti saya tadi bilang itu ya, nggak aktif, nggak mau berusaha. Coba lihat berapa lama gereja ini bisa penuh. Lama-lama berkurang. Kenapa? Ada masalah sedikit, kita nggak tahan. Aduh udah capek, saya tuh udah capek. Aduh Bu, saya tuh terlalu banyak ini, terlalu banyak masalah, terlalu kekurangan ini, kekurangan itu. Padahal itu nggak perlu kalau kita hidup di dalam kebenarannya, menjadi seorang pemenang, menjadi orang dewasa rohani. Ya. Coba kita lihat tuh, saya membandingkan juga dengan 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 14 15. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi di sini juga ada perbedaan ya, antara Paulus membedakan dua macam Kristen. Satu yang rohani, ya. Satu lagi yang duniawi. Yang duniawi itu yang belum mengerti apa-apa, yang belum mengerti pekerjaan Roh Kudus, yang tidak memiliki Roh Kudus. Jadi masih disuapin, ya. Tuh, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu bagi suatu kebodohan. Ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tuhan bilang itu bodoh. Orang yang masih duniawi, orang yang bertahun-tahun jadi Kristen, tapi nggak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu berada dalam bahaya besar. Ya, kalau dibilang di Yohanes 15 ya, Tuhan bilang ini, tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus. Itu saya sudah bahas ya, saya sudah bahas sebelumnya. Roh Kudus. Kalau kita nggak memiliki Roh Kudus, ya, kita nggak mau berusaha untuk masuk di dalam kehadiran Tuhan, nggak mau mencari persekutuan yang erat dengan Tuhan, udah itu pasti binasa. Nah, saya juga perhatikan ya, sekarang zamannya Tuhan itu sedang memisahkan antara domba-domba dan kambingnya. Domba dan kambing itu kalau kita nggak ngerti apa, nggak bisa melihat membedakan, kita nggak tahu. Semua orang Kristen itu. Tapi yang tahu siapa domba itu Tuhan Yesus. Yang kambing ini yang kita ya, orang-orang yang masih orang Kristen ya, yang tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Orang Kristen yang cuma tahu firman tapi nggak ngerti, karena nggak punya persekutuan pribadi, jadi dia nggak tahu bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Ya, mereka bisa beraksi, bertindak sesuai dengan logika mereka. Kan kalau Tuhan, orang yang dipimpin, orang yang mempunyai Roh Kudus, ya, itu milikku. Di luar itu kita binasa. Makanya Tuhan sedang sekarang kita mesti serius benar-benar saudara-saudara. Ada pemisahan. Jadi jangan bengong ya, jangan masa bodoh. Ini benar serius. Untuk melatih panca indera kita menjadi kuat, kita perlu waktu. Ya, tapi kita mesti jatuh bangun. Sebab itu sekarang waktunya untuk serius. Semua mesti dibangun, semua mesti bangun rohani. Semua mesti mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya.
Karena seperti juga Yesus juga taat kepada Bapaknya. Dia menjadi teladan buat kita. Dia menderita untuk kita, memberikan hidupnya untuk kita. Nah, itu yang Tuhan juga mau supaya kita tuh ikut dalam penderitaannya. Ya. Jangan mau tergoda dengan hal-hal duniawi. Tapi saya tahu bahwa sulit sekali untuk melakukan, tidak ikut campur, tidak ikut masuk arus teman-teman yang jelek, pergaulan jelek. Kita nggak bisa dengan kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, karena yang lahir dari Allah, ya, akan mempunyai kekuatan karena Roh Kudus berkuasa dan hidup di dalam hatinya, ya. Tapi orang-orang yang duniawi, mereka masih hidup dalam kedagingan. Yang mereka utamakan apa? Kenyamanan diri pribadi, ya, kenyamanan diri pribadi, dan bukan mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suka. Nggak ada begitu. Jadi sekarang saya mau bilangin ini ya. Kadang-kadang saya juga mengalami kesulitan. Saya pikir saya nggak bisa jauh-jauh karena Tuhan Yesus juga bilang, aku banyak sekali yang mau ceritakan ke kamu, tapi kalian tuh belum bisa menerimanya. Kecuali kalau Tuhan Yesus, Roh Kudusnya hadir dalam kehidupan kita, baru kita mengerti hal-hal yang lebih dalam lagi. Ya, kita tahu bahwa kita dikasih otoritas. Jadi kedudukan kita, posisi kita tuh ada di atas iblis. Ya, ada di atas roh-roh jahat. Kalau kita tahu ini, kita pasti dan mesti berusaha untuk mengejarnya, berusaha untuk menggapai. Seperti juga Paulus bilang. Sebab itu dia bilang juga, kamu belum bisa menerima perkataanku, ya, karena kalian belum dewasa. Sebab itu, karena Tuhan ujilah dirimu, 2 Korintus 13:5. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Putriku, ditampilkan. 2 Korintus 13. Ini udah saya pernah ini ya, waktu terakhir. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegap di dalam iman. Ini semua mesti kita perhatikan ya, kehidupan iman kita. Selidiki dirimu. Jangan, ini bukan buat aku, ini buat orang lain. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab kalau Tuhan Yesus nggak ada di dalam diri kita nggak bisa tahan uji. Kita akan nanti pada kesusahan besar semuanya jatuh. Kita nggak bisa memenangkan keadaan. Kalau sekarang kita belajar, nggak bakalan kita belum masuk ini ya. Kita belum masuk kesusahan besar. Kalau misalnya kita mau diangkat, ikut rapture, kita mesti hidup dalam kekudusan. Jadi dimulai dengan apa? Dimulai dengan dewasa dulu, dewasa rohani. Nggak bisa kita mengharapkan tiba-tiba ikut Tuhan itu nggak mungkin, Tuhan itu kan kasih. Nggak bisa, nggak ada kompromi sama Tuhan. Karena Tuhan hidup di dalam kekudusan, cuma karena Tuhan mengangkat pengantinnya yang hidup dalam kekudusan. Ya, jadi kita nggak bisa mengharapkan kita terangkat kalau kita hidupnya masih penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, menyimpan segala macam hal-hal dosa yang terpendam. Nah, itu yang tidak bisa kita kelihatan sama kita, tapi Tuhan melihat itu. Jadi sekarang uji, apakah kita punya kemarahan? Masa lalu kita gimana? Apa udah beresin? Ya, itu juga penting, karena kalau ini yang menghalangi ini, kita juga nggak mau memaafkan, pasti kita binasa, nggak bisa bertumbuh. Kita nggak bisa bertumbuh ya, saudara-saudara.
Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Coba 16-nya. Kamu berkata, bukan, kamu mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda takas, maka para pekerjaanmu akan lebih takas lagi. Di sini dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Banyak orang Kristen yang masih nggak sadar mereka tuh belum hidup dalam pertobatan. Mengenal Tuhan, tahu Tuhan, ya, tapi nggak mengenal kebenaran. Jadi akhirnya apa? Tetap minum, tetap ngerokok, tetap main judi, zina, mencuri, seperti itu. Tapi udah jelas sudah dikatakan di dalam, saya nggak mau buka itu, nggak usah. Dalam Galatia, ya, dikatakan orang-orang yang seperti itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kalau dikata Tuhan bertobat dan tinggal diam, jadi artinya apa? Tinggal diam. 15 lagi Pak Patriko, tolong. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ini tentang apa? Kita duduk di dalam hadirat Tuhan, bergaul, bercakap-cakap, memuji Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan. Itu semua dikatakan tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Maksudnya itu, ya, kita diselamatkan karena kita punya kekuatan di dalam Kristus, dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau ada orang-orang kita ini orang-orang Kristen, ya, kalau ada waktu luang jangan cepet-cepet cari kesenangan sendiri dulu. Udah capek sekarang kita itu. Enggak. Berusaha masuk, kata Tuhan, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu, berdoa kepada Bapamu. Itu persekutuan gitu. Kalau kita bisa memiliki itu, ya, maka kita akan diberi kekuatan, maka Tuhan terus akan berkarya dalam hidup kita. Kita nggak pernah akan merasa kekurangan, tapi kita dikasih kelimpahan. Itu berada di dalam kerajaan Allah. Kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, jadi orang-orang Kristen mesti hidup di dalam kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu suatu suasana situasi supranatural bersama Yesus, bersama Roh Kudus, ya. Di situ letak kekuatan kita. Saudara-saudara ingat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Kita kebanyakan juga ngerti, kok kita berdoa cari turun kerajaan Allah dulu, kerajaan surga turun ke bawah. Apa artinya? Apa maksudnya kita berdoa supaya Tuhan Yesus datang? Ya, tapi bukan itu. Maksudnya itu apa? Kerajaan Allah. Nah, sekarang kerajaan Allah kalau kita disuruh masuk dalam kerajaan, carilah dulu kerajaan Allah, berarti kita berkumpul, bertemu dengan Tuhan di alam roh, ya Tuhan, supranatural. Ya, di situ kita bisa mempunyai kebijaksanaan, teman. Kita mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, baca firman Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan firman Tuhan. Nggak mungkin kita bisa menjadi kuat tanpa Roh Kudus. Di luar Tuhan, nggak bisa, nggak mungkin. Kalau kita menjadi seorang pemenang, kalau kita menjadi dewasa rohani, apa yang terjadi? Saya kasih kesaksian, ya. Keponakan saya waktu itu bukunya hilang, bukunya gede, tebal, bahasa Inggris.
Katanya buku ini dia hilangnya di Mikrolet waktu di Jakarta ya. Ini luar biasa sebenarnya. Kadang-kadang juga saya suka nggak sadar begitu besarnya Tuhan tuh, begitu dia tuh mendengar doa kita. Doa orang benar kan besar kuasanya. Doa orang benar, Tuhan mencari orang-orang benar untuk mendengarkan doanya. Jadi kalau kamu nggak, kata si itunya, kata dosennya, kalau kamu nggak ketemu buku ini, kamu nggak boleh ikutan ujian, ya. Atau kamu mesti bayar sejumlah besar uang, waktu itu besar nilainya. Kalau baru kamu bisa. Terus saya dengar itu, saya bilang, kamu harus berdoa kepada keponakan saya ya. Kamu harus berdoa. Yohanes, mungkin kalian kenal Yohanes ya. Nah, ternyata dia nggak berdoa. Udah saya berdoa buat dia. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong carikan, utus malaikatmu cari dan temukan buku itu, karena dia tahu dia ada di Mikrolet. Saudara-saudara tahu kan kalau kita pinjam buku dari perpustakaan itu nggak ada nama, nggak ada alamat ya, semuanya kosong. Jadi saya nggak berdoa ke malaikat supaya itu, nggak, saya berdoa Tuhan Yesus, karena kita kalau berdoa kepada malaikat itu bahaya, kita mesti melalui Tuhan Yesus selalu. Terus nggak taunya apa? 2 hari kemudian saya Belanda, dia di Indonesia. 2 hari kemudian saya dengar dari kakak saya, dia telepon, Her, aneh loh, bukunya ada orang datang ke rumah omahnya Yohanes di Jakarta. Itu kan jalannya masuk, saya udah pernah kesana sekali, masuk ini dah kesini ke situ, punya nggak bakal ngerti, nggak bakal ketemu kalau saya masuk lagi. Tapi dia bilang ini, Her, bukunya udah ketemu. Dia bilang, aneh orang ini, mau dikasih uang nggak mau. Apa dia terus bilang apa gitu? Dia bilang, saya tidak berharga untuk menerima itu, kayak gitu udah ceritanya. Nah, itu Yohanes juga senang mendengar itu. Dia bersaksi, ya, bersaksi bahwa dia menemukan buku itu dan sebagainya. Dia kata, itu malaikat. Saya tahu itu malaikat. Karena mana ada orang yang udah ketemu buku itu, ya, masih masuk ke gang di udara yang panas, nggak mau dibayar, itu nggak mungkin. Jadi itu pasti malaikat Tuhan yang Tuhan kirim. Nah, seperti itulah kalau kita menjadi dewasa rohani, ya, kalau kita nggak jadi anak kecil terus, ya, kita punya kuasa untuk memerintahkan malaikat-malaikat melalui Tuhan Yesus. Untuk itu kita lahir, untuk itu kita diciptakan sama Tuhan, menjadi pemenang, menguasai, pokoknya berada di atas kuasa iblis, ya. Itu kedudukan kita, posisi kita. Kita bersama Yesus. Di dalam Kolose 2 dibilang, bersama Yesus kita diberi kuasa untuk di atas. Dibilangnya bukan, kalau dalam bahasa Indonesia ada surga, tapi itu bukan surga. Ada surga ke-1, ke-2, ke-3 ya. Nah, di mana kita dikasih kuasa bersama Tuhan Yesus, berkuasa untuk memegang kendali, memerintahkan iblis, memerintahkan roh-roh jahat. Ya. Nah, itu kemenangan kita sebagai orang dewasa yang kalau kita punya pakai otoritas kita, pakai senjata kita. Ya. Itu kalau saya soal gini, cerita soal ini ya, banyak sekali pengalaman yang betul-betul mengherankan. Itu mujizat itu masih terjadi ya, mujizatnya masih terjadi. Kalau kita perhatikan ya, di dalam Daniel ya, di dalam kitab Daniel mengenai perang kerajaan Persia ya. Tapi saya nggak mau terlalu dalam ke sini. Kerajaan Persia. Dia mengatakan kerajaan Persia itu bukan manusia, itu bukan raja raja yang kita lihat, tapi itu mengatakan
roh-roh penguasa di udara yang menguasai Persia. Nah, itu saudara, kita kalau kita meninjau ke arah situ ya, banyak roh-roh jahat di sekitar kita yang berusaha menghancurkan iman kita. Jadi waspada kata Tuhan, berwaspadalah ya, berdoa. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa memenangkan itu. Dalam Daniel 12 ayat 10, menghadapi kita masuk akhir zaman, apa yang akan terjadi? Dibilang di sini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Nah, di sini juga dikatakan, ini kalau saudara baca sendiri di Alkitab ya, dibaca sendiri di rumah, dikatakan di sini, inilah seperti saat inilah di akhir zaman kini, kita tuh banyak orang akan disucikan dan dimuliakan, tetapi orang fasik tidak akan berlaku fasik. Jadi orang fasik tuh orang Kristen yang nggak mau tahu kebenaran, yang nggak punya persekutuan dengan Roh Kudus, yang nggak pernah baca Alkitab ya, cuma menikmati kemurahan aja, menikmati anugerah Tuhan aja ya. Jadi mengandalkan bersandar pada anugerah Tuhan, tapi nggak bersandar pada Tuhan ya. Nah, disucikan dan dimuliakan dan diuji, tapi orang fasik akan berlaku fasik. Dia nggak ngerti karena dia nggak memiliki kepakaan ya, kepakaan Roh Kudus. Batinnya tetap kalau berdosa, melakukan dosa atau apa juga pun nggak merasa bersalah. Itulah orang fasik ya. Orang fasik, tidak ada seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetap dia loyal, dibilangin nggak mau, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi saudara-saudara, kalau kita halo ya, shalom. Itu lagi sebentar. Kalau kita memahami ini ya, orang fasik itu, jadi banyak orang Kristen orang fasik loh. Perhatikan supaya kita bukan termasuk dalam golongan orang fasik ya. Saudara ngerti sampai sini? Supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang fasik, kita mesti berusaha, jangan masa bodoh, uji kata Tuhan, berani menguji, berani untuk koreksi diri sendiri. Apakah saya begitu? Apakah saya punya Yesus dalam hati saya? Seperti itu saudara-saudara. Ya, jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah ya, kalau kita menghadapi masalah ya, kita jangan cepat menjadi mengeluh, aduh begini atau begitu. Itu banyak orang yang suka mengeluh gitu. Ingat saudara, setiap masalah yang kita hadapi dimaksudkan Tuhan untuk dimenangkan. Kita mesti menang di atas masalah. Jadi kalau setiap ada masalah, percaya aja Tuhan mau, maksudnya apa, supaya kita memenangkan masalah itu ya. Dan dari situ Tuhan boleh ngajarin kita semakin dewasa rohani. Buktikan, lihat itu. Jangan udah tiap kali, terus kalau udah tahu masalah ada, terus nggak mau cari jalan keluar, solusinya apa, tetap aja nungguin sampai ada didengerin, terus nanti berbuat lagi sama. Jadi itu Kristen yang nggak bertumbuh. Itu juga termasuk orang anak kecil yang belum dewasa rohani. Kalau ditegur nggak suka, nggak senang kalau ditegur ya. Kalau pokoknya nggak suka aja. Jadi kalau dibilangin tuh ngeyel, tetap nggak mau tahu ya. Itu termasuk orang-orang yang angkuh, yang sombong. Itu Tuhan nggak suka seperti itu. Jadi kalau kita berendah hati, kita koreksi diri, betul nggak ya saya begitu? Tuhan, betul nggak saya begitu? Kalau memang begitu, berubahlah.
merubah diri kita menjadi baik, menjadi orang yang patuh. Karena apa? Bukan orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak taat, ya, kita akan musnah. Kita akan musnah, saudara-saudara. Saya mau Yohanes, sebenarnya ini keluar dari yang saya mau bahas. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya kepada Yesus, ya, tetapi kita tidak taat, maka kita tidak akan hidup, kita akan binasa, kehilangan keselamatan kita. Jadi ini penting, saudara-saudara. Jangan, kalau kita nggak taat tuh artinya nggak taat apa? Kan kita disuruhnya bersekutu sama Tuhan. Kalau kita masuk jadi Kristen pada Tuhan, kita hidup dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian artinya hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya. Ya, di luar Tuhan Yesus kita tidak berbuat apa-apa. Ya, jadi itu yang saya bawakan. Saya bawakan saya ini. Saudara-saudara, jadi yang merasa bertahan pada sini, merasa kuat, hati-hati, periksa diri. Saat penyucian, pemisahan antara domba dan kambing, ya, benar-benar gawat. Kalau nggak kita nggak nurut, ya, kalau kita nggak nurut perintah Tuhan, ini banyak sekali perintah Tuhan. Ini harta yang berharga, petunjuk dari Tuhan. Maka kita akan binasa. Berapa lama lagi? Seperti saya bilang, berapa lama lagi saudara-saudara di sini akan tetap bertahan untuk hadir di dalam gereja ini? Lama-lama bubar. Saya lihat banyak. Saya lihat banyak contohnya. Gereja yang penuh, lama-lama kosong. Dikit-dikit keluar. Itu bukan terjadi di Indonesia aja, semua terjadi di seluruh dunia. Karena apa? Seperti saya bilang, percaya Tuhan, tapi mereka kosong, nggak punya Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita jadi begitu. Biarin kita gerejanya kecil, tapi dipenuhi dengan orang-orang yang kuat, yang gagah perkasa, yang dewasa rohani, yang tahu kedudukannya, yang udah tahu Tuhan kasih kita kedudukan untuk mengusir iblis. Ya, di dalam Markus dibilangin, nomor 1 apa? Yang punya iman, yang percaya akan memiliki tanda ini. Ke-1, kenapa Tuhan kasih tepat ke-1? Mereka akan mengusir roh-roh jahat di dalam namaku. Nomor 1 itu. Karena apa? Ingat, roh jahat itu dalam kita. Periksa diri, uji diri. Apakah kita ada roh jahat di dalam kita yang bikin kita malas, yang bikin kita cuma bersandar kepada anugerah, tapi nggak mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Saya pikir cukup buat kali ini, ya. Semoga kita yang jemaat di sini menjadi kuat rohani dan dibangun. Tidak masa bodoh, tapi lebih serius. Perhatikan, Tuhan sedang mengadakan pemisahan, ya, domba dan kambing. Nggak ada waktu lagi tuh buat kita tuh, sedikit waktunya. Kalau kita nggak taat, kita masuk dalam kesusahan besar. Di situ kita nyesel. Nggak ada bisa dia balikin lagi. Nyesel. Kita penuh ketakutan. Itu tapi selanjutnya, ya, untuk yang penting ini dulu. Menghadapi kesukaran yang akan datang. Ini yang kita hadapi. Itu kita dipersiapkan sekarang. Kita masih ada waktu. Dipersiapkan untuk kuat. Jangan cepat. Kalau dikasih ada menghadapi satu kan stres, ya,
bersedih, itu bukan begitu maksud Tuhan. Itu berarti kita masih anak kecil. Nah, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus dibangkitkan, bangun rohani kita, bangun gereja jemaat Tuhan menjadi pemenang. Amin. Ya, Amin. demikian Tuhan memberkati. Amin. 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 Bapak Fris dengan Pak Nopendi, tapi kita doa dulu ya. Nanti ada persembahan pujian dari Bapak Fris dan Pak Nopendi. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu boleh menegur setiap kami, boleh mengurapi setiap kami, membangkitkan setiap roh kami. Jadikan kami ya Bapak, anak-anak-Mu yang dewasa di dalam Engkau. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang hidup, memenuhi, memulihkan, menyembuhkan, bahkan setiap batin kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu berkenan di hati-Mu. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah, berkuasalah di dalam hati kami di tempat ini, sehingga kami boleh hidupi pertobatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Her yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan aku percaya ada kuasa Tuhan, diberkati kesehatannya, keluarga rumah tangga, anak menantu cucunya, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Tuhan tanggal 22 anakmu akan kembali ke Belanda. Tuhan menyertai, mengurapi dan memberkati. Kemanapun kaki anakmu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu mengurapi dan memberkatinya. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Silakan Bapak Fris dengan Pak Nopendi. Saya hanya nambahin dikit ya saudara ya. Penabur benih, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus itu pasti pilih orang-orang yang apa saudara? Yang dewasa. Kenapa Tuhan Yesus pilih orang yang dewasa? Karena orang yang dewasa dalam rohani, dia bisa bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang anak-anak. Tapi orang-orang yang memiliki rohaninya dewasa, itu bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dia akan taat, dia akan hidupi kebenaran, bahkan keselamatan. Itu akan dia hargai yang dari Tuhan. Setiap kita punya salib nggak? Setiap kita punya salib, tapi kita tidak akan lewati salib. Setiap kita punya salib masing-masing. Tapi di balik salib, ketika kita dewasa di dalam Dia, di dalam Yesus, maka janji Tuhan, kemenangan itu akan Tuhan berikan. Orang-orang yang dewasa, saya mau katakan, gak ngambekan. Katakan kiri kananmu, gak ngambekan, gak kesinggungan. Kalau saudara kesinggungan, berarti saudara dewasa apa anak-anak? Saudara yang jawab ya. Yang kesinggungan itu anak-anak saudara. Yang suka marah-marah itu anak-anak. Ngambek pundung, tapi penabur benih dewasa. Amin. Orang yang dewasa di dalam Yesus hidupnya pasti berkarya. Buat siapa? Buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Silakan Pak Nopendi, Pak Fris. Salam, tetap semangat ya. Saya mau ikut nyanyi. Oh iya, boleh. Ya Pak. Puji Tuhan. Di atas Pak. Oh, di atas. Oh. Tetap semangat dalam Tuhan ya. Amin.
terjadi bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Satu hal aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan
Silakan duduk saudara. Tekan doa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Juga Tuhan kami mengucap syukur untuk persembahan pujian dari Bapak Frit dan Pak Novendi. Tuhan senantiasa memberkati. Bentar kami akan masuk dalam persembahan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami Tuhan. Yes. Memberi yang terbaik untuk Amen. Tuhan. Apapun yang kami beri Tuhan, biarlah kami beri dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami serahkan rangkaian acara ini dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Kita belajar lagi ya lagu yang pernah kita nyanyikan ya. Silakan untuk bentukkan. Tuhan yang akan balas dengan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Bentar saya mohon Ibu Kris untuk doa syafaat ya. Silakan. Mari saya undang bangkit berdiri. Tadi yang disaksikan Ibu Her benar ya. Anak saya waktu itu Yohanes, dia skripsi akhir account management di Bina Nusa Putra yang BINUS yang di Jakarta ya. Memang bukunya waktu itu buku perpustakaan hilang, dan kalau dia nggak ketemu dia nggak akan lulus, itu dari dosennya. Jadi tadi Sister bilang dia minta pertolongan Tuhan Yesus mengirim malaikatnya, mengutus malaikatnya, dan itu kejadian benar ya. Yes. Oke, mari kita doa sepakat untuk bangsa dan negara kita. Amin. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Kau mendengarkan doa kami. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu. Saat ini kami berdoa melakukan bagian kami, dan kami percaya Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan.
Kami mohon saat ini Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan seluruh jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Mari Engkau cover mereka Tuhan, supaya mereka boleh memiliki hikmat yang dari Engkau, dan semakin hari semakin baik adanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup mengubahkan mereka, Kau yang sanggup mengubahkan Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan hasil bumi, hasil sawah, hasil tanah, hasil ladang, hasil tambang, hasil ternak, hasil apapun juga Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya berkat itu dari Tuhan. Jangan biarkan Tuhan ada belalang-belalang Tuhan. Kami tolak, kami dengan sepakat Tuhan segala roh-roh korupsi, kolusi, nepotisme kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkat yang dari Engkau mengalir Tuhan dengan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia buat kemuliaan. Pada saat kami berdoa Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau, hatimu Tuhan melihat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini Tuhan sedang belum dapat hadir Tuhan, mari Engkau lawat mereka Tuhan. Kau menyertai mereka sama seperti Kau menyertai kami. Yang sakit Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang letih lesu berbeban berat Kau berikan kelegaan. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu Tuhan yang sangat dahsyat, sangat hebat Tuhan. Kami percaya kuasa kasih-Mu Tuhan mampu menjangkau jiwa-jiwa terutama yang saat ini sedang memerlukan Engkau Tuhan. Mari Tuhan lawat hatinya Tuhan, jamah Tuhan, rangkul dengan kuasa-Mu Tuhan. Cari dan selamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dan terhilang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya melalui kuasa firman Tuhan. Firman-Mu yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk sis hari yang sebentar lagi akan kembali Tuhan ke Belanda. Kami sangat senang kalau dia, apalagi kalau dia Tuhan Engkau memberkati kedatangannya. Apabila dia tahun depan bisa datang lagi ke Indonesia Tuhan, atau sebaliknya kita yang ke sana Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk ini, persiapkan dia Tuhan supaya pada saat dia akan meninggalkan Indonesia Tuhan Engkau menyertai Tuhan pesawat yang ditumpanginya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani, makasih Pak Yusuf serta anak cucu menantunya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati, karena kami percaya Tuhan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita arahkan hati kita pada Tuhan Yesus dan angkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan, pemeliharaan-Mu, berkat-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau selalu hadir di dalam segala keadaan dalam hidup kami. Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur, kami bangga, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus hadir, melawat, menjamah, mengurapi dan memberkati, bahkan memulihkan, menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus malam hari